Suasana Aula SMA Muhammadiyah 2 Surabaya tampak ramai oleh siswa dan orang tua yang antusias mengunjungi stan-stan universitas dalam ajang EduFair Smamda 2025. Pameran pendidikan tersebut menghadirkan 30 perguruan tinggi negeri, swasta hingga luar negeri, yang memberikan informasi seputar program studi, jalur penerimaan, dan peluang beasiswa. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Smamda Surabaya, RR Tanti Puspitorini menjelaskan, kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengenal lebih dini dunia perkuliahan dan menyiapkan strategi melanjutkan pendidikan sesuai minat dan kemampuan. Selain pameran, rangkaian kegiatan EduFair juga diisi dengan kuliah tamu dan presentasi dari perwakilan kampus, agar siswa bisa merasakan suasana perkuliahan secara langsung. Saya udah mas. Karena memberikan wawasan itu tadi kepada siswa ya, biar untuk memilih jurusan itu dia sudah mantap ya. Selain memang tujuan utama dari siswa kami itu diterima di PTN, tapi ketika menjadikan second opinion atau dia langsung milih tidak PTN, maka di sini ini akan banyak penawaran untuk kampus-kampus terbaik, perguruan tinggi swasta yang terbaik, sehingga anak itu bisa memilih. Ketika tidak memutuskan di negeri, maka kampus terbaik yang di dalam negeri maupun di luar negeri itu terfasilitasi mereka. Udah ya, kita kan selama 3 hari itu kan ada kuliah tamu. Memang kuliah tamu itu anak-anak itu biar bisa merasakan, oh dunia perkuliahan itu seperti ini ya. Ketika kita duduk sebagai mahasiswa dan dosen mengajar juga seperti materinya, kemudian cara dosen membawakan itu kan beda dengan guru pada saat dia SMA. Jadi dia sudah merasakan itu. Ditambah lagi di hari kedua kan ada presentasi dari PT ya, dari PTN, dari PTS, kemudian ada lembaga konsultan, itu mereka presentasi sehingga tahu. Misalnya kayak kemarin kan ketemu sama dosennya nih ya, dia ngajar. Yang kedua, oh ada program beasiswa. Mungkin ada program beasiswanya, enrollment-nya bagaimana. Dan di hari ketiga ini mereka bisa berdiskusi juga sama orang tua. Jadi orang tuanya bisa dihadirkan pas anaknya ke stand booth-nya itu tadi, kan istilahnya bisa diskusi. Nah, dari situ nanti orang tua bisa langsung memutuskan. Dan ini tidak kelas 12 saja, tapi kelas 10, kelas 11 sudah diarahkan. Sehingga persiapannya lebih matang. Jadi, kan biar variatif pilihannya itu, biar banyak. Istilahnya tidak hanya langsung PTS, PTN aja. Tapi ada lembaga-lembaga yang bisa membantu kita, terutama untuk luar negeri ya. Jadi lembaga-lembaganya itu banyak yang ke luar negeri. Penawaran untuk kuliahnya. Jadi pilihannya selain anak-anak itu banyak diterima di International Undergraduate Program IUP-nya dari kampus ya, dari UGM, dari ITS, dari UNER, program talent scouting dari UI, ya dari kampus-kampus yang ditawarkan di sini melalui lembaga konsultan itu yang membantu nanti mengawal anak-anak untuk diterima di kampus itu. Kan kalau kita sebenarnya menyiapkan semua ya, anak-anak untuk siap di kampus asing, kemudian kampus dalam negeri juga IUP. Tapi kan kembali lagi ya ke orang tua. Tapi insya Allah setiap tahun kita ada yang diterima. Ya memang tidak banyak ya, mungkin 3 sampai maksimal 10 lah, 3 sampai 10 siswa lah. Ya. Jadi kemarin ada di Taylor University, kemudian ada di Jeizang, kemudian ada lagi yang di Australia juga. Jadi beberapa memang tidak banyak gitu, tidak. Karena kan tergantung orang tua juga. Orang tua pinginnya anaknya ya di sini aja. Mungkin ya ambil IUP itu kan. Masih banyak di Surabaya tentunya. Karena ya itu tadi pertimbangan orang tua itu, yes, dekat sini aja.
Saya kesini dalam rangka untuk melihat pameran universitas, swasta, negeri, bahkan luar negeri. Dan anak saya sekarang baru kelas 10. Ya, kenapa saya mencari tahu dari sekarang? Karena kita tuh harus memprepare lebih baik sedari dini gitu untuk bisa menentukan strategi apa yang harus dipilih, terutama kalau pengen mencari beasiswa atau apakah itu untuk pakai jalur prestasi, itu kan juga Nah, kalau untuk pakai jalur prestasi kan itu kita harus mempersiapkan nilai raportnya yang dipersiapkan dari semester berapa gitu. Jadi dengan harapan kalau dengan prestasinya bagus, insya Allah bisa mendapatkan beasiswa atau keringanan biaya, baik itu di negeri ataupun di swasta yang diinginkan. Minat anak saya di informatika. Kalau saya sendiri sih lebih ke ini ya, sesuai minat anak aja. Sebagai orang tua hanya mensupport dan mencari info sebanyak-banyaknya dan mengarahkan dengan niat-niat gimana kita juga bisa mengatur strategi yang sebaiknya bisa dipilih dari sedini mungkin gitu. Untuk sementara memang tujuan kami adalah di negeri ya, terutama ITS, di Teknik Informatika ITS. Jadi saya tadi kesana-sana juga mencari info tentang fakultas tersebut. Selain itu juga lihat-lihat nih di fakultas swasta yang menawarkan program yang diminati anak saya, terutama di informatika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.